Halo pemirsa Simpo TV, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan berbagai tema yang akan kita ulik dan juga berbagai narasumber hebat yang akan kami hadirkan di studio Simpo TV. Dan kali ini pemirsa Bincang Spesial cukup menarik, di mana tema kali ini yaitu manfaat berolahraga bagi kesehatan tulang. Dan memang kita ketahui pemirsa Simpo TV di mana tulang menjadi bagian penting dalam tubuh untuk menopang berat badan kita maupun untuk menjaga organ-organ penting yang ada dalam tubuh kita. Nah, mungkin banyak sekali masyarakat ataupun pemirsa Simpo TV yang bertanya-tanya, bagaimana sih cara menjaga kesehatan tulang? Dan untuk membahasnya lebih dalam lagi, kita sudah bersama Dr. Elina Widyastuti, SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga. Ya, benar. Halo dokter. Terima Ya, kasih sudah datang di studio Simpo TV, Dok. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Oke, Dok, mungkin ini menarik perhatian saya juga. Saya baru dengar nih, Dok, ternyata ada dokter spesialis kedokteran olahraga yang memang ternyata ada ya, Dok, khusus olahraga sendiri ya, Dok? Ada. Jadi sebenarnya spesialis kedokteran olahraga itu sudah lama ada. Cuma mungkin jumlahnya untuk di Indonesia sendiri belum begitu banyak ya. Ya, untuk saat ini jumlahnya baru sekitar 100 lebih. Sekitar 113 dan akan bertambah pasti ke depannya. Apalagi sekarang tuh peminatnya sudah semakin banyak, terutama masyarakat kita kan sekarang udah mulai banyak yang aware akan manfaat olahraga tuh apa ya. Betul. Jadi peminat olahraga, pegiat olahraga makin bertambah dan peminat yang untuk masuk ke kedokteran spesialis kedokteran olahraga ini makin banyak juga sih. Tadi saya juga sempat lupa, mungkin dokter bisa memperkenalkan ke pemirsa Simpo TV dan praktek dokter di mana sebelum kita bahas lanjut soal kesehatan tulang. Iya, halo, saya perkenalkan, saya Dr. Elina. Saat ini saya praktek di klinik Backfit. Klinik Backfit itu terutama sekarang kliniknya kami ada di Muara Karang, kemudian di Gading Serpong, dan segera akan ada di Meruya dan Sunter juga sih. Dok, kembali lagi ke tadi topik kedokteran olahraga. Memang mungkin masyarakat banyak yang bertanya-tanya, apakah memang sebenarnya ada dokter khusus olahraga? Di mana kita ketahui kan, Dok, sebenarnya kita tahu cuma ada dokter umum, dokter gigi, dan ternyata ada dokter spesialis olahraga. Apakah itu fokus untuk para atlet di bidang olahraga atau bagaimana, Dok? Nah, jadi tergantung sih kita dokter spesialis kedokteran olahraga ini peminatannya kemana. Jadi bisa aja kalau minatnya untuk jadi dokter tim misalnya, contoh ya, jadi dokter bisa aja bekerja sebagai dokter tim misalnya, apakah di bola ataukah di basket atau apapun lah gitu. Jika tertariknya juga lebih ke komunitas, biasanya kita juga berpraktek di klinik atau di rumah sakit, di mana kita juga penanganannya penanganan cedera juga. Tapi bukan hanya untuk atlet, tapi kan selain atlet profesional, banyak juga nih yang atlet rekreasional ya. Jadi kayak contoh yang tiap kita lihat nih hampir tiap weekend saya rasa ada event lari ya. Betul. Sekarang ini gitu ya. Nah, ini kan yang pegiat lari ini juga bisa kita masukkan ke dalam kategori atlet rekreasional. Nah, dimana kalau mereka mengalami cedera pun itu kita bisa menangani. Berarti sebenarnya, Dok, kan memang untuk lari sendiri yang tadi dokter sebutkan cukup dibilang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Banyak juga yang akhirnya bisa dikatakan FOMO dengan olahraga lari. Apakah sebenarnya FOMO dalam olahraga itu sendiri, Dok, diperbolehkan? Sebenarnya tidak masalah ya. Yang permasalahannya adalah kalau kita FOMO-nya ini yang sampai mengikuti sesuatu yang ekstrim ya. Kalau misalnya olahraga ekstrim dan kemudian tidak disertai dengan persiapan yang benar gitu. Misalnya anggaplah misalnya lagi happening, lagi banyak yang lari trail, misalnya ke gunung. Latihan aja jarang-jarang sekali gitu, tiba-tiba ikut yang event misalnya gitu. Resikonya kan juga pasti akan meningkat ya. Sama bukan hanya olahraga yang seperti itu, tapi kayak misalnya olahraga lari yang event yang kayak half marathon, yang maraton. Ternyata banyak yang ikut lari itu tidak disertai dengan latihan yang proper. Dan mereka hanya latihannya lari saja, padahal di luar lari itu mereka juga sebenarnya perlu latihan penguatan otot untuk mempersiapkan diri dan supaya ready dan tidak terjadi cedera. Betul. Berarti memang dalam olahraga itu, Dok, penting sekali adanya personal trainer ya, Dok ya? Sebenarnya bukan masalah personal trainer ya. Contoh kalau lari, apakah harus menggunakan personal trainer? Jadi kan sebenarnya kalau kita fun aja buat kesehatan, lari misalnya saya mau ikut 10K deh nanti misalnya di bulan Juli, misalnya di Juli itu kayak ada beberapa event besar ya. Nah,
kita mulai latihan dari sekarang kan. Ya, latihan itu nggak mesti selalu dengan personal trainer, tapi sebenarnya ada banyak kok aplikasi atau yang mengajarkan bagaimana caranya mulai latihan dari awal. Tapi kalau memang tidak terbiasa, contoh salah satu program latihan untuk lari itu sebenarnya ada latihan penguatan. Kalau nggak biasa latihan penguatan otot, ya tidak ada salahnya mencari grup lari yang ada personal trainernya yang bisa mengajarkan, ada coachnya yang bisa mengajarkan strength trainingnya gitu. Itu akan lebih baik supaya tidak terjadi cedera kalau kita lakukan tanpa tahu dulu gerakannya itu yang harusnya yang benar seperti apa. Oke. Tadi seperti yang tema kita bahas dok soal kesehatan tulang. Sebenarnya kan memang banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui seberapa pentingnya tulang untuk dijaga. Dari dokter sendiri pandangannya seperti apa dok? Ya itu kita tahu bahwa tulang itu penting ya, karena kita untuk menopang tubuh kita, untuk kita beraktivitas sehari-hari. Dan ternyata itu kasus untuk osteoporosis di Indonesia itu juga masih tinggi gitu. Saya untuk sehari-hari aja praktek, pasien saya terutama kebanyakan di atas usia 40 tahun ya. Dan tidak sedikit tuh pasien yang baru berusia 40 atau 50 sudah mengalami osteoporosis. Jadi ini sangat disayangkan kan. Sebenarnya ini penyakit atau hal yang bisa kita cegah dengan salah satunya adalah melakukan latihan fisik atau berolahraga. Seperti itu. Berarti kan dok, mungkin sebagai saya yang awam dengan kesehatan tulang, kita kan mungkin mengetahui juga dok, antara tulang umur yang masih kecil, tulang di anak remaja, dewasa, dan lanjut usia ini kan memiliki ketahanan yang cukup berbeda dok. Apakah ada olahraga masing-masing ataupun dalam menjaga kesehatan tulang itu dok, untuk dari makanannya mungkin atau olahraganya atau seperti apa dok? Ada perbedaannya nggak dok? Untuk kepadatan tulang sendiri sebenarnya ada yang kita sebut dengan peak bone mass. Jadi di mana masa-masa kita itu menumpuk atau kita menyimpan kalsium di dalam tulang kita. Nah itu biasanya peak bone mass itu hingga usia 30 sampai 35 tahun. Nah setelah usia 35 tahun itu kemampuan kita untuk menyerap kalsium, menyimpan kalsium di dalam tulang kita itu udah menurun. Apalagi misalnya di atas usia 50 tahun, which is itu misalnya usia 50 tahun kenapa? Karena rata-rata menopause itu sekitar usia 50 tahun ya. Setelah usia 50 tahun, kalau terutama pada perempuan, hormonnya akan terjadi penurunan seperti estrogennya gitu ya. Dan kemudian itu akan mempengaruhi berikutnya adalah kayak penyerapan kalsium, kemudian ini akan memperburuk kondisi. Jadi akhirnya kenapa wanita lebih banyak mengalami osteoporosis karena ada masalah hormonal ini pada saat dia mengalami menopause. Apalagi tidak diikuti dengan dari muda tidak olahraga. Nah, olahraga ini penting banget kenapa? Untuk mempertahankan kepadatan tulang kita yang optimal, kita butuh otot. Karena prinsipnya adalah tulang itu kita bisa menstimulasi kepadatannya dengan adanya pembebanan. Jadi salah satu pembebanan yang perlu adalah yang komponen yang kita perlukan adalah otot yang cukup. Gitu. Makanya kenapa latihan yang kita berikan, terutama untuk yang masalah kepadatannya kurang gitu, adalah latihan sifatnya adalah weight bearing atau dengan menumpu pada berat badan gitu. Dan harus ada latihan beban. Oke, berarti seperti yang kita ketahui kan juga ada yang obesitas. Benar. Ya dok ya. Berarti ketahanan tulang itu sendiri cukup dibilang rentan ya dok ya? Untuk yang obesitas itu, jadi pada banyak kasus ternyata obesitas itu kan bukan hanya kita temukan persentase lemaknya yang tinggi ya. Ternyata pada orang obesitas kalau kita periksa komposisi tubuhnya, ternyata kebanyakan mereka itu massa ototnya juga rendah. Kalau massa ototnya rendah, otomatis ini juga akan mempengaruhi juga kepadatan tulangnya. Itu sih masalahnya. Jadi ini masalah yang memang cukup kompleks ya. Jadi kalau kita lihat obesitas, kemudian bukan hanya masalah obesitas, bahkan orang yang terlalu kurus juga resiko untuk osteoporosisnya lebih tinggi. Oh berarti tidak hanya obesitas, ternyata yang lebih kurus juga bisa berpengaruh juga ya dok ya? Makanya biasanya pasien yang indeks massa tubuhnya kurang dari 18 atau yang kita sebut dengan underweight, itu resiko untuk osteoporosisnya lebih besar. Nah untuk mengetahui kalau kita terkena osteoporosis ataupun tulang kita rapuh dok, itu dari mana dok? Ciri-ciri dari tubuh kita biar kita bisa merasakan hal itu dok? Kebanyakan orang tidak ada gejala kadang gitu. Tidak merasakan bahwa kepadatan tulangnya itu sudah berkurang banyak gitu. Kebanyakan tuh akhirnya baru merasakan setelah misalnya ada jatuh, kemudian mengalami fraktur atau patah tulang. Ternyata setelah kita periksa kepadatan tulangnya, oh ternyata udah jelek gitu. Karena kalau untuk memeriksa kepadatan tulang kan
jarang ya kalau kita bukan pemeriksaan yang rutin kita lakukan, kecuali memang dokter udah curiga ke arah sana gitu, baru kita mintakan pemeriksaan khusus yang kita bilang dengan bone mass density. Itu baru kita periksa itu skornya itu berapa gitu. Oke, berarti seperti kalau kita lihat kan anak kecil juga kadang suka lari, jatuh. Nah, itu sebenarnya bisa berpengaruh pada tulang yang ada di dalam tubuh anak itu ya, Dok ya? Karena kan mungkin dari anak itu kan tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya atau bagaimananya, Dok. Sebenarnya kalau untuk anak-anak sih harusnya tidak masalah, karena anak-anak itu kita justru mengencourage aktivitas fisiknya itu sebanyak mungkin gitu. Contoh misalnya rekomendasi yang kita anjurkan adalah yang rekomendasi dari WHO, bahwa anak-anak itu paling enggak bagusnya adalah minimal itu dalam satu hari dia ada 60 menit itu aktivitas fisik yang bikin dia berkeringat. Apapun itu. Karena anak-anak juga masih fleksibilitasnya masih cukup bagus, ototnya, persendiannya, dan kepadatan tulangnya juga kita masih cukup oke. Jadi kadang mereka jatuh itu ya nggak apa-apa. Selama dia tidak mengeluhkan ada nyeri gitu. Nah, Dok, selama dokter praktek ini apa yang paling berat keluhan yang pasien rasakan saat konsul bersama dokter? Terkait dengan tulang maksudnya? Ya, terkait dengan tulang, Dok. Tergantung usia biasanya ya. Kalau usia di atas 50 tahun kalau datang ke saya misalnya dengan riwayat, oh ya dok tadi pagi saya jatuh dok di kamar mandi misalnya gitu ya. Jadi saya sekarang nggak bisa berdiri numpu di kedua kaki nih. Nah ini saya biasanya yang saya takut nih, ketika ada fraktur apa enggak. Terutama perempuan di atas usia 50 tahun, dia udah menopause ya. Nah ini biasanya saya minta foto ronsen. Dan terutama yang paling sering itu kalau untuk lansia, area yang paling sering terkena untuk yang fraktur ya, osteoporosis biasanya pergelangan tangan, terus pinggang dan pangkal paha atau hip ya. Itu yang paling sering patah kalau jatuh. Dan kalau kayak gitu, otomatis ya kalau sampai ketemu kasusnya sampai fraktur, kita harus merujuk ke dokter spesialis tulang. Untuk penanganan sendiri dok, itu berapa lama untuk kembali normal lagi dari kalau sampai terjadi fraktur ya, biasanya kalau tidak dibutuhkan tindakan operasi, biasanya sih tulang itu proses pemulihan sekitar 2 bulan sampai 3 bulan gitu. Nah kalau misalnya yang sudah ada fraktur misalnya di tangan, kalau udah dipasang pen gitu, udah dioperasi gitu, itu lebih cepat biasanya. Dalam 1 bulan juga udah beraktivitas normal. Yang penting adalah rehabnya atau pemulihan itu terapinya optimal. Dok, dari tulang yang ada di tubuh kita yang menurut dokter rawan untuk terkena penyakit ataupun patah tulang itu sebenarnya apa dok? Karena kan kita ketahui biasanya rata-rata patah di pergelangan ataupun di bagian lutut dok. Itu di bagian mana dok yang paling rawan sekali? Kalau untuk yang tadi usianya misalnya udah di atas 50 tahun tadi ya, yang paling rawan tadi pergelangan tangan, pangkal paha dan pinggang biasanya. Itu yang paling sering saya temukan. Kalau buat anak-anak yang usia remaja hingga dewasa dok? Tergantung mekanisme cederanya lagi. Jatuhnya seperti apa, kemudian traumanya seperti apa. Berarti memang dari penyakit-penyakit tulang itu sebenarnya tergantung dari cara pola hidupnya juga ya dok ya, dari cara bagaimana makan dan olahraga ya dok ya. Oke, pemirsa Simpo TV, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana kesehatan tulang dan tentunya tetap bersama kami di Bincang Spesial. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam
hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami dalam Bincang Spesial bersama Dr. Elina. Dok, tadi kita sudah membahas bagaimana dari penyakit-penyakit tulang, dan sekarang di segmen kali ini dok, saya mau bertanya bagaimana mencegah terjadinya penyakit-penyakit tulang yang ada itu dok? Mencegah itu benar bahwa kita kan terutama untuk penyakit tulang ya itu sesuatu yang sebenarnya bisa kita cegah. Betul. Caranya gimana? Ya tadi kalau misalnya dari asupan berarti sebenarnya dari kita masih kecil sampai kita tadi peak bone mass kita kan tadi sampai usia 30-an ya. Berarti selama itu sebenarnya kalau bisa kecukupan dari nutrisi kita gitu ya, makan dengan gizi seimbang, cukup kalsiumnya itu harus kita optimalkan tuh sampai usia itu. Karena setelah usia itu akan malah hilang kan massa tulangnya gitu. Nah, yang kedua adalah berolahraga tadi gitu. Nah, kalau berolahraga tadi sebenarnya kalau dari rekomendasi dari kecil ya tadi saya sudah sebutkan bahwa anak-anak rekomendasinya 60 menit per hari untuk yang aktivitas yang vigorous atau yang sampai bikin dia berkeringat. Nah, kalau misalnya remaja juga kurang lebih sama ya. Kalau dewasa itu kita sarankan untuk supaya kesehatan yang optimal juga tulangnya optimal. Nah, itu latihannya tuh biasanya untuk olahraga yang sifatnya aerobik atau misalnya yang untuk ketahanan jantung paru ya. Seperti contohnya misalnya berjalan, bersepeda, mau berenang atau lari, itu paling enggak minimal 150 menit per minggu. Itu bisa kita bagi, kalau misalnya kita mau bagi 3 kali per minggu, berarti sekali lari itu misalnya atau jalan minimal 50 menit. Gitu. Itu kita bisa bagikan dalam seminggu itu berapa kali. Nah, selain olahraga yang sifatnya aerobik tadi, juga perlu ada olahraga yang sifatnya penguatan. Yang tadi terutama untuk kepadatan tulang tadi dan penguatan otot ya. Itu paling nggak minimal 2-3 kali per minggu dengan intensitas sedang. Gitu. Berarti dok, selain olahraga kan kita juga tahu, mungkin masyarakat ataupun pemirsa Simpo TV tahu bahwasanya memang ada juga yang mengonsumsi susu dok, susu untuk penguat tulang. Apakah memang susu ini penting untuk tulang? Apakah bisa juga dikonsumsi untuk tiap hari dok? Nah tadi kalau misalnya yang penting itu adalah nutrisi yang seimbang dulu. Kalau memang kita tidak bisa mendapatkan nutrisi yang optimal, kalsium yang optimal, dan kemudian salah satu yang penting juga adalah vitamin D3 ya. Karena itu kita dapatkan sebenarnya di sinar matahari kan. Jadi kalau kemudian kita kerjaan sehari-hari banyak di dalam ruangan, juga jarang kena sinar matahari. Nah ini kadang kita juga perlu ada asupan vitamin D3 juga. Nah untuk terutama yang lansia, yang dimana kadang mungkin kecukupan kalsiumnya juga udah menurun dan kemampuan dari tubuhnya untuk penyerapan kalsium berkurang, kadang perlu kita tambahkan lagi dari suplemen dan lain-lain. Mungkin dari yang kita ketahui juga dok, kebiasaan yang sering kita lakukan bisa menyebabkan tulang juga menjadi kurang baik ya dok ya. Salah satunya mungkin sebagai pekerja kantor, kita ketahui dok mengetik terus, akhirnya badan kita jadi bungkuk. Seperti yang saya alami juga dok, di bagian belakang saya merasa kalau berdiri tuh sebenarnya sudah tegak, tapi kok kelihatan dari cermin tuh kayak ada bungkuk. Apakah itu bisa berpengaruh dari kita yang sering mengetik ini dok? Iya, jadi salah satu yang menyebabkan gangguan postur itu adalah kebiasaan kita sehari-hari gitu. Dan terutama aktivitas kita kan sebenarnya sehari-hari juga ya, bukan hanya pada saat kita bekerja dan ini aja, tapi kalau di rumah juga lihat HP, kita juga nunduk lagi gitu ya. Terus kemudian bawa tas yang begitu berat kadang gitu. Nah itu bikin kita lama-lama posturnya jadi akan membungkuk gitu. Bagaimana cara kita mengatasinya? Sebenarnya dengan kita balik lagi, latihan penguatan otot-otot punggungnya. Karena kalau misalnya kalau kita kuatin otot-ototnya itu otomatis postur kita juga akan membaik gitu ya.
Nah itu pentingnya jadi penguatan otot-otot core. Oke, berarti kalau sudah mengalami seperti saya sudah mengalami ada rasa bungkuk di sini, berarti kita harus melakukan terapi atau pengobatan seperti itu ya dok ya untuk Sebenarnya kembali normal lagi. Kalau tidak ada keluhan sih sebenarnya nggak masalah, jadi nggak mesti terapi juga. Oke. Yang penting adalah olahraganya sekarang. Oh, berarti olahraganya apa tuh dok untuk supaya seperti saya nih dok nggak terasa bungkuk lagi gitu? Apakah ada olahraga-olahraga yang khusus gitu dok? Kalau saya ditanya seperti itu, biasanya saya tanya balik ke pasien saya gitu ya. Iya. Sukanya apa olahraganya? Karena sesuatu yang kita sarankan tapi tidak disukain juga nggak akan dilakukan ya. Jadi balik lagi, sukanya bagaimana gitu. Kalau ada pasien yang suka, nggak apa-apa dok, saya ke gym aja. Atau yang bilang, dok saya takut ke gym gitu, saya takut jadi berotot banget badan saya gitu. Kalau perempuan sering begitu ya. Ya terserah mau ikutnya, misalnya ada yang suka yoga, ada yang suka pilates, yang selama itu latihannya sifatnya penguatan otot-otot batang tubuh, itu no problem. Nah itu yang mau saya tanyakan dok, soal pilates, yoga kan kalau kita ketahui mungkin di sosial media kan itu seperti yang kayak ada gerakan yang kayak menarik gitu ya dok ya. Itu sebenarnya nggak berpengaruh dok sama tulang, misalkan kayak ada tulang sakit, kalau semakin gerakannya agak ditarik jadi sakit tulang itu nggak ada ya dok? Jadi sebenarnya kalau pilates itu sendiri kan ini kan juga yang menemukan itu juga seorang yang profesional juga yang mengerti tentang posture ya. Jadi si dokter pilates itu sendiri dia sebenarnya lebih untuk memperbaiki postur juga, salah satunya pertama kali dia mencetuskan kayak bentuk latihannya seperti itu. Nah sekarang itu makin banyak lah akhirnya banyak digunakan untuk memperbaiki postur, bahkan untuk misalnya ada yang skoliosis dan lain-lain udah mulai banyak sekali berkembang jadi pilates itu gitu ya. Nah balik lagi sebenarnya kalau dilakukan dan diajarkan oleh coach yang berpengalaman itu cukup aman untuk kita lakukan dan saya rasa manfaatnya juga akan baik sekali kalau dilakukan secara rutin dan teratur. Berarti nggak bisa yang cuma beberapa kali aja ya dok ya? Memang harus semuanya harus rutin ya dok ya? Benar. Kalau kita cuma 1-2 kali kemudian saya nggak berubah dok posturnya, ya nggak bisa seperti itu. Kalau kita mau olahraga itu, kalau kita mau lihat manfaatnya itu misalnya apalagi misalnya perubahan postur, kemudian perubahan komposisi tubuh dan lain-lain, kita paling nggak berharap itu kita dapatkan itu dalam waktu 12 minggu minimal. 12 minggu. Iya. Berarti dok dari tadi yoga, pilates, lari juga, ada olahraga lainnya dok yang memang bisa menunjang kesehatan dari tulang itu sendiri dok? Nah ini saya agak promote sedikit ya. Jadi sebenarnya terutama untuk yang kalangan lansia, sebenarnya di Indonesia itu sudah ada perkumpulan namanya tuh Perhimpunan Warga Tulang Sehat Indonesia atau Perwatusi. Nah Perwatusi itu sendiri itu tiap minggunya, setiap minggu itu ada sekitar 3 kali per minggu itu mengadakan senam. Senamnya itu bisa diikuti secara virtual juga, jadi melalui Zoom. Jadi siapapun pesertanya dari seluruh Indonesia tinggal buka Zoom, buka linknya itu bisa mengikuti di rumah. Jadi ya oma-oma kita di rumah daripada diam aja di rumah gitu kan ya, kayak kalau nggak salah itu Selasa, Kamis, Sabtu, kalau saya nggak salah nih ya jam 8 pagi. Itu bisa mengikuti gerakannya. Dan kalau misalnya yang sudah ada usia dan kemudian ada keluhan di sendi di lututnya, itu bisa melakukannya sambil duduk. Jadi di Perwatusi itu di Zoom-nya itu akan ditampilkan gerakannya sambil berdiri dan sambil duduk. Oh, ada 2 pemeraganya itu ada. Jadi tinggal mengikuti dan alat-alat yang bisa kita pakai itu sesuai dengan ada di rumah. Misalnya nggak punya dumbbell kecil nih, ada biasanya kita ada handuk atau kita pakai botol aqua atau apa itu bisa kita pakai di rumah. Oh, berarti sebenarnya nggak harus punya alat dulu Nggak baru. mesti. Ternyata ada alat-alat di rumah ternyata bisa dipakai untuk olahraga juga ya dok ya? Dan itu udah Perwatusi itu sendiri udah bertahun-tahun itu, dan selama pandemi pun mereka tetap konsisten untuk melakukan latihan gitu, tetap membuka kesempatan siapa aja untuk di rumah itu untuk mengikuti senam gitu, sangat-sangat bagus. Dok, ini mungkin yang menjadi pertanyaan di masyarakat Indonesia terkait, mungkin pemirsa Simpo TV juga mengetahui bagaimana viralnya pijat kretek dok. Kita ketahui kan dok, ini pijat kretek cukup membuat perhatian publik, bahkan saya sendiri dok melihatnya tuh kayak dikrek langsung enak, lega gitu. Sebenarnya dok, ini boleh nggak sih dok dilakukan dok? Jadi terkadang yang ditampilkan di sosial media itu sesuatu yang namanya juga mereka mengiklankan ya. Benar. Dan yang iklan itu kebanyakan bukan dokter.
mereka. Berarti Karena berarti memang yang pijat kretek itu bukan dokter ya, Dok ya? karena dokter kita ada regulasi kode etik di mana kita tidak boleh mengiklankan diri. Oh, oke. Biasanya yang mengiklankan diri terus memperagakan kayak pertek-pertek Iya. tulang belakangnya Iya, dan benar. lain-lain, itu biasanya profesi yang di luar dokter. Dan sebenarnya mungkin perlu diketahui juga oleh pemirsa lah ya. Sebenarnya siapa aja bisa diajarkan untuk melakukan bone setting seperti itu. Bunyiin sendi dari atas kepala, dari ujung-ujung kaki, itu semua orang bisa diajarkan. Tetapi adalah yang penting, kapan mereka tidak boleh melakukan itu, apakah mereka tahu gitu. Atau yang kalau dalam bahasa medisnya kita bilang kontraindikasi gitu. Karena sebenarnya banyak di luar sana yang bone setter practitioner kayak gini, mereka hanya mengikuti kursus kayak selama 1 minggu atau 2 minggu, dan kemudian mereka setelah lulus kursus mereka buka praktek lah, mengaku sebagai master apa. Betul. Terus siapapun kasusnya, yang kadang saya juga tergelitik juga ya, kadang lihat pasien datang misalnya, dok saya kemarin bahu saya tuh sakit, jadi saya pergilah ke tukang pertek-pertek yang seperti itulah ya. Terus semua badan saya dibunyiin. Jadi setelah dibunyiin itu malah saya sekarang leher saya yang sakit, gak bisa noleh. Padahal yang sakit tadinya bahu misalnya kayak gitu. Kan kadang ini juga cukup lucu juga ya. Kadang maksudnya sakitnya di satu sisi, kenapa sampai seluruh badannya dia bunyiin? Apakah itu perlu gitu? Nah, kenapa orang jadi merasa enakan pada saat misalnya dipertekin kayak gitu? Karena pada saat terjadi manipulasi sendi itu yang ada sampai bunyi krek kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya bunyi itu bukan berarti tulangnya kita geser, enggak. Bunyi itu adalah sebagai respon pada saat kita terjadi gerakan sudden movement di joint kita, itu akan terbentuk kayak ada nitrogen sebenarnya. Jadi kalau kita lihat secara MRI dengan ada penelitian dan mereka keretakin sendi nih, sambil dipantau dengan MRI, sebenarnya pada saat terjadi plek itu, bunyi popping itu adalah bunyi yang terjadi karena pada saat itu di sendi terbentuklah bubble nitrogen. Nah, itu yang bikin suara prek gitu di sendinya. Bukan kita mengkoreksi sendinya loh, nggak ada istilah mengkoreksi itu. Tapi yang dilakukan itu adalah menggerakkan sendi itu, memanipulasi supaya pergerakannya itu lebih oke. Bukan mengkoreksi sendinya ke tempat yang seharusnya, tidak ada yang seperti itu. Berarti dok, kan kita tadi dokter sebut bahwasanya pelatihannya hanya seminggu, 2 minggu bahkan sudah membuka praktek. Dan kita ketahui juga dok, ada juga yang datang ke praktek tersebut dengan kaki yang ukurannya panjang sebelah. Saat itu ditarik sama yang melakukan praktek dan langsung sama rata dok. Apakah itu memang dengan ditarik langsung bisa sama dok? Bagi kita yang dokter ya, yang mengerti anatomi, kita akan tahu kenapa sih kita bisa menemukan adanya leg length discrepancy atau bedanya panjang tungkai itu ya. Jadi beda panjang tungkai itu ada 2 hal nih. Pertama yang anatomical, which is itu emang tulangnya berbeda panjangnya. Itu bisa kita temukan pada beberapa orang, bahkan yang cukup ekstrim, pasien saya ada yang beda panjangnya itu lebih dari 5 cm. Itu emang bawaannya, emang tulangnya kalau diukur itu memang berbeda. Mau dipertekin gimana juga nggak akan sama ibaratnya. Nah itu yang kedua adalah karena adanya ketegangan otot di satu sisi. Contoh otot daerah pinggang, dia lagi nyeri pinggang, ototnya lagi kencang banget di satu sisi gitu ya, misalnya sebelah kiri. Nah saking kencangnya otot itu, dia akan menarik tungkai yang sebelah kiri itu seolah jadi lebih pendek. Kalau kita periksa, oh kaki kirinya lebih pendek nih, terus ditarik begitu. Kenapa penjelasannya setelah ditarik, dia berasa pas diperiksa lagi panjang tungkainya jadi sama. Karena setelah dia tarik, otot-otot daerah hip, daerah pinggul itu, dia setelah ada pergerakan seperti itu, tadi balik lagi saya bilang, sebenarnya pada saat terjadi bunyi krek-krek kayak gitu, itu juga akan merangsang endorfin di otak kita keluar. Which is itu adalah hormon yang bikin kita happy. Ya. Itu akan salah satu efeknya di otot kita adalah otot jadi rileks. Jadi pada saat terjadi popping begitu, kemudian ototnya jadi rileks, jadi periksa panjang kakinya lagi, oh jadi sama, ini sudah saya tarik jadi sama panjang kaki. Tidak seperti itu sebenarnya. Oh berarti memang sebenarnya, memang apa saya lihat di media sosial dok, sempat yang kayak, apa iya? Maksudnya dengan cara ditarik bisa langsung sama antara kaki kanan dan kaki kiri. Ternyata tidak ya dok ya? Tidak hanya cuma dipertekin, kalau kita cuma di massage juga ya, otot yang kaku itu juga menghasilkan efek yang sama. Panjang kaki juga akan sama. Kalau memang karena penyebabnya imbalance muscle, berarti ya ada otot satu sisi yang lebih tight dibandingkan sisi yang lain. Berarti
dokter bisa katakan pijat kretek ini bisa disarankan apa tidak dok untuk masyarakat lakukan? Sebenarnya kalau berdasarkan keilmuan atau berdasarkan kan kalau dokter itu harus semua bertindak sesuai dengan bukti penelitian yang memang udah kita teliti ya. Betul. Sebenarnya kalau berdasarkan penelitian bahwa spinal manipulasi atau kita bilang osteopathic manipulation teknik, itu teknik osteopati itu bermanfaat untuk mengatasi misalnya nyeri pinggang. Pada penelitian yang beberapa penelitian sudah membuktikan itu sangat bermanfaat gitu. Tetapi balik lagi saya ingatkan lagi siapa yang melakukan gitu, pastikan bahwa orang yang melakukan adalah benar seorang profesional yang mengerti tentang anatomi dan kondisi tubuh. Jadi jangan pergi ke yang orang yang tidak mengerti dan ujung-ujungnya takutnya terjadi cedera dan malah berbahaya. Benar. Dok, tapi kan mungkin sebenarnya masyarakat yang tidak mau ke dokter spesialis yang memang mengerti akan hal itu mungkin karena mungkin harga yang kurang baik ataupun kurang mencukupi lah bagi mereka. Tapi sebenarnya dok, untuk harga sendiri dok, kalau untuk kita mau berobat seperti itu, dari praktek dokter sendiri dulu deh, apakah memang ada harga-harga yang cukup bisa dikatakan mahal atau sebenarnya standar aja dok? Standar aja sih ya, saya nggak pernah mematok tarif yang sampai luar biasa. Paling tidak tarif yang misalnya tarif dokternya itu kurang lebih kalau dibandingkan dengan rumah sakit juga kurang lebih sama kalau gitu. Dengan fisioterapi juga sama gitu tarifnya gitu. Justru kadang yang di luar ini kalau kita boleh tahu yang tukang protek-protek abal-abal, beberapa pasien saya cerita, iya dok saya habis ke sana, saya tanya iseng kan, berapa sekalinya gitu, iya dok sekali ke sana itu 2 juta, 3 juta, 4 juta, sekali kunjungan loh gitu. Even ke dokter aja nggak sampai segitu gitu kan. Berarti sebenarnya banyak masyarakat yang berpandangan kalau ke dokter tuh mahal, tapi ternyata tidak ya dok Lebih ya? mahal yang di luar itu ternyata gitu. Wow. Dan memang berarti sebenarnya dokter menganjurkan untuk ke dokter yang memang sudah tahu akan hal seperti ini ya dok ya. Karena memang kan tadi seperti dokter sebutkan bahwa pijat kretek bahkan cuma seminggu 2 minggu latihan langsung membuka praktik gitu kan dok. Tapi sebenarnya mereka itu ada surat izinnya nggak sih dok? Kalau sebenarnya kalau pengobat tradisional, kalau dia benar bahwa mereka kan pengobat tradisional ini contoh ada yang emang kuliah ya, yang mengambil misalnya contoh yang tradisional Chinese medicine misalnya mereka emang sekolah di luar dengan ada ijazah dan lain-lain, atau yang ada sertifikat yang resmi, mereka ada sebenarnya dari Kementerian Kesehatan itu juga ada regulasinya. Mereka berpraktek itu ada surat izin prakteknya yang disebut dengan surat tanda pengobat tradisional atau STPT. Itu yang resmi. Tapi banyak juga di luar itu yang nggak punya surat izin praktek. Berarti memang untuk pemirsa Simpo TV disarankan untuk datang ke yang memang mempunyai surat izin ya dok, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya pemirsa, tadi kita sudah membahas bagaimana kesehatan tulang dan olahraga yang baik untuk tulang, dan kita akan menguliknya lagi di segmen selanjutnya, tetap di Bincang Spesial. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen
setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Spesial. Dok, kita lanjutkan perbincangan soal kesehatan tulang. Dan sebelumnya, Dok, gimana sih Dok kita bisa tahu ciri-ciri kalau tulang kita ini butuh vitamin, Dok? Sebenarnya siapa aja sih tetap butuh ya, maksudnya ya balik lagi sebenarnya asupan gizi yang seimbang tadi. Ada orang yang misalnya punya kebiasaan tidak suka makan sayur-sayuran, buah-buahan kayak gitu kan, itu sebenarnya kita udah tahu sebenarnya harus seperti apa idealnya. Balik lagi sih sebenarnya mulai dari keluarga, dari kebiasaan makan yang sehat harus seperti apa. Dan kemudian tadi setelah kita usia udah 30 tahun ke atas, kemudian 50 tahun ke atas, kebutuhan itu pasti akan berbeda kan. Biasanya kita sesuaikan. Balik lagi sebenarnya pasien sering nanya, "Dok, saya udah butuh minum kalsium belum?" Saya akan nanya sih, makannya sehari-hari kayak gimana? Cukup dapat sinar matahari apa enggak gitu. Kalau memang sudah cukup dari asupan sehari-hari udah bagus, juga udah dapat banyak sinar matahari, selama belum ada keluhan yang mengarah ke arah sana, saya biasanya jarang memberikan asupan kayak gitu ya. Oke, berarti makanan yang sebenarnya baik untuk kesehatan tulang, terlebih kayak saya kan termasuk orang yang tidak suka sayur, Dok. Nah, itu berpengaruh juga, Dok, untuk dari tulang sendiri, Dok? Sebenarnya kalau kalsium di dalam asupan sehari-hari itu makanan kan juga bukan hanya dari kayak sayuran atau kayak kacang-kacangan biasanya ya kalau kalau nabati ya. Nah, kemudian kalau dari hewaninya kita bisa lihat dari daging dan lain-lain kan ada banyak ya berbagai macam daging merah atau putih segala macam itu kita yang penting jumlahnya terus balik lagi seimbang kayak gitu. Nah, kalau emang nutrisi emang selama ini nggak bagus ya mau nggak mau kadang kita ada tambahan. Tambahannya seperti apa, Dok? Biasanya kalau misalnya terutama kalau pasien yang udah lansia, terutama saya udah curiga ke arah kepadatan tulangnya udah kurang, biasanya saya akan kasih kayak kalsium tambahan atau misalnya plus dengan vitamin D3-nya tambahannya. Oke, berarti untuk kita konsumsi vitamin itu, Dok, ada anjuran untuk seminggu sekali untuk makan berapa dari vitamin itu, Dok? Apa setiap hari kita harus minum vitamin D3 tersebut, Dok? Kalau tiap hari kita dapat sinar matahari yang cukup, saya rasa nggak perlu ya. Tapi kalau memang kita sehari-hari di dalam ruangan terus gitu ya, tidak ada salahnya sih untuk dosis maintenance misalnya kayak vitamin D3 sekitar 1.000 sampai 5.000 international unit gitu, itu nggak ada salahnya sih kalau kita tambahkan. Oke, Dok. Sebenarnya juga ada larangan makanan-makanan nggak sih, Dok, untuk menjaga tulang kita ini, Dok? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Berarti memang sebenarnya tergantung bagaimana kita mengolah makanan itu ya, Dok ya? Berarti dari micin-micin tersebut, Dok, sebenarnya nggak masalah untuk tulang? Kalau dari MSG sendiri saya belum pernah membaca ya bahwa misalnya itu tidak bagus buat kepadatan tulang, itu saya belum membaca sendiri. Oke, Dok, tadi kalau kita udah bahas banyak, saya mau nanya Dok sama dokter, ada 5 olahraga yang mungkin saya akan tanya satu-satu untuk dokter jelaskan. Pertama, Dok, soal jalan kaki. Nah, jalan kaki ini bisa disebut sebagai olahraga nggak sih, Dok? Apa memang ini jalan kaki juga bisa menunjang untuk kesehatan tulang, Dok? Sebenarnya kita balik lagi sih ada pengertiannya, ada dalam istilah di dalam bahasa Indonesia itu aktivitas fisik, latihan fisik gitu. Aktivitas fisik itu aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, which is itu salah satunya adalah berjalan kaki. Itu dan sehari-hari kita lakukan. Kemudian latihan fisik ini sudah ada bertujuan nih ya untuk misalnya untuk mencapai target suatu sehat kayak gitu misalnya. Nah itu minimal tuh biasanya kita lakukan 10 menit. Belum nyampe 10 menit kita bilang itu masih masuk kategorinya aktivitas fisik kayak gitu. Nah, balik lagi seperti itu sih. Kalau manfaatnya buat kesehatan, penelitian menunjukkan bahwa orang yang berjalan yang minimal misalnya 7.500 langkah per hari, selain juga meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan, juga ternyata meningkatkan kemampuan kognitif kita, menjaga kognitif kita juga. Jadi untuk kemampuan otak dan lain-lain kita tetap jaga jika kita berjalan cukup.
gitu. Itu juga salah satu yang paling mudah kita lakukan kan. Iya, Dan benar. sifatnya sebenarnya adalah kalau misalnya kita tidak bisa memenuhi kayak minimal 10 menit ya, nggak apa-apa akumulasi dalam sehari itu. Misalnya pagi ada jalan kan, misalnya pergi kerja, contoh misalnya naik kereta gitu ya, sampai naik, atau misalnya naik MRT. Terus dari MRT misalnya mau ke kantor, bisa jalan 5-10 menit kan lumayan ya misalnya gitu. Balik lagi balik lagi itu saya jalan ya gitu. Itu juga bermanfaat pasti. Terus kemudian di kantor usahakan banyak jalan. Terus misalnya beda lantai, naik tangga aja kayak gitu. Jadi makin banyak aktivitasnya kita lakukan itu akan makin baik. Jadi every move count. Jadi kalau yang pertama jalan kaki, yang kedua mungkin ini yang viral juga saat setelah pandemi Dok, bersepeda. Nah ini sebenarnya bersepeda itu kan kalau kita lihat mengayuh ya Dok ya, ini dari kaki sendiri kan kadang juga suka kram kalau terlalu banyak mengayuh. Nah sebenarnya sepeda ini direkomendasikan nggak sih Dok untuk menjaga kesehatan tulang? Sama seperti jalan yang sebenarnya bersepeda itu juga termasuk latihan fisik yang sifatnya aerobik. Karena kita lihat di sini kan karakteristiknya dia ada siklik, gerakan siklik ya berulang kayak gitu. Nah itu terutama untuk kesehatan jantung paru kita sangat-sangat bagus. Nah, kemudian bagusnya juga adalah sebenarnya melatih juga otot-otot di tungkai kita. Which is itu otot-otot tungkai kita ini termasuk otot-otot besar yang perlu kita jaga. Gitu. Nah itu juga pastinya akan manfaatnya akan luar biasa ya buat badan kita. Tapi balik lagi untuk mendapatkan manfaat yang baik dari bersepeda tadi juga harus ditopang dengan latihan fisik yang cukup juga. Makanya pada pelari, pejalan kaki ataupun misalnya pada pesepeda perlu ada latihan penguatan otot juga supaya tidak terjadi cedera tadi gitu. Supaya nggak gampang sakit, nggak gampang kram, nggak gampang lututnya sakit atau ankle sakit gitu. Harus ada latihan penguatan otot-otot. Oke Dok. Kalau tadi sudah jalan kaki, bersepeda, yang ketiga Dok, yoga. Mungkin kan orang kalau sudah mendengar kata yoga itu untuk relaksasi, untuk pernafasan. Nah sebenarnya yoga ini bisa nggak sih Dok untuk tulang juga? Yoga itu selain latihannya sifatnya untuk kayak seperti ada kayak latih fleksibilitasnya gitu, seperti ada gerakan stretchingnya dan lain-lain. Sebenarnya kebanyakan gerakan yoga itu juga membutuhkan otot core yang kuat. Jadi pada saat beberapa gerakan yoga itu akan melatih otot-otot core kita atau otot-otot batang tubuh kita. Nah, which is itu juga jika kita bisa menjaga tadi kepadatan massa otot kita, itu akan mempengaruhi kepadatan tulang kita juga kan. Balik lagi itu harus dilakukan secara rutin. Gitu. Berarti tidak bisa yang tadi dokter bilang yang nggak bisa yang cuma lagi pengen ya olahraga, ntar lagi bosan nggak mau lagi gitu ya. Benar. Oke. Berarti Dok kalau kita ketahui kan tadi ada sepeda, ada yoga, ada juga jalan kaki. Ada lagi nggak sih Dok yang mungkin olahraga yang belum masyarakat tahu ternyata ini penting nih untuk kesehatan tulang? Sebenarnya apapun tadi balik lagi apapun aktivitas fisik atau latihan fisiknya yang penting disukain dulu gitu. Nah seperti yang lagi hype juga ya misalnya tadi lari juga sebenarnya untuk kepadatan tulang juga bagus gitu. Karena kan ada pembebanan berat badan di tungkai kita kan. Terus kemudian olahraga lain apalagi misalnya yang lagi hype juga di kalangan seperti ibu-ibu atau sosialitas sekarang ya pilates itu juga bagus gitu. Yang selain itu untuk kalangan yang orang tua ada ikut senam ya kan tadi seperti saya bilang ada senam yang dari Perwatusi, kemudian kalau yang oma opa atau tante-tante yang suka misalnya ikut tai chi itu juga bagus gitu kan ya ada ikut kelas tai chi atau di taman sama-sama tai chi itu selain menjaga kekuatan otot juga menjaga keseimbangan karena pada orang tua itu juga selain kepadatan tulang penting adalah keseimbangan karena pada lansia keseimbangannya udah makin berkurang, jadi akhirnya gampang jatuh kan. Itu yang takut kita khawatirkan ditambah dengan udah ada osteoporosis jadi gampang fraktur. Oke. Nah dari olahraga yang sudah tadi kita sebutkan Dok, ada nggak sih Dok jam-jam yang memang baik untuk dilakukan olahraga ataupun yang tidak baik untuk dilakukan olahraga? Jam-jam tertentu mungkin Dok? Nah, mungkin kita biasanya kalau kita lihat ada yang suka pagi, ada yang suka sore menjelang malam. Sebenarnya itu berpengaruh nggak sih Dok untuk jamnya sendiri? Kalau menurut saya sendiri sebenarnya tidak ada pengaruh sih. Yang penting kita lakukan balik lagi rutin. Kalau memang sempatnya misalnya contoh ada orang pekerja kantoran lebih prefer misalnya saya bangun pagian aja, saya ke gym dulu, setelah gym nanti saya
baru kerja kayak gitu. Ataupun ada yang nunggu saya kerja dulu, nanti pulang kerja baru gym, itu nggak apa-apa, selama dia bisa lakukan itu. Oke. Secara teratur ya pastinya. Oke. Nah dok, kan kadang kalau kita mau olahraga kita juga kadang suka lupa kita untuk jam tidur masih kurang, suka bergadang. Nah sebenarnya kalau kita bergadang nih dok, tidur kurang dari 8 jam, dan ternyata kita olahraga. Sebenarnya manfaat dari olahraga itu sendiri akan menyerap ke tubuh kita nggak sih dok? Dengan kita yang bergadang itu? Nah ini karena sebenarnya tadi tidur itu kan bagian dari recovery ya, pemulihan. Pada saat kita melakukan olahraga pun penting ada pemulihan kan. Jadi misalnya contoh ada pasien nanya saya, dok saya mau tiap hari ke gym, nggak apa-apa kan dok gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi ya lihat lagi misalnya diatur. Kalau misalnya hari ini misalnya di gym latihannya kaki, nanti besok latihannya upper body atau tangan. Terus kemudian berikutnya lebih fokusnya ke core atau batang tubuh. Selama ada jeda gitu ya, buat nggak tiap hari kaki aja gitu. Nah selain masalah jeda begitu, yang penting juga tadi kan tidur. Kalau tidur kita kurang, otomatis itu akan mempengaruhi fungsi tubuh kita juga. Nah biasanya seringkali tuh terutama pada yang udah ada umur ya, yang elderly, seringkali misalnya latihan, saya lihat, oh kok hari ini tumben ya tensinya jadi tinggi. Seringkali tuh misalnya saya tanya, semalam tidurnya bagaimana? Kadang kalau tidurnya kurang optimal, jadi hari itu dia juga otomatis ternyata mempengaruhi loh. Tekanan darahnya pengaruh, dia juga jadi lebih cepat lelah pada saat melakukan latihan fisik kayak gitu. Nah itu kenapa penting tidur tadi. Dok, ini kan kita mengingat juga mau menjelang bulan puasa, bulan Ramadan. Nah mungkin kan banyak masyarakat yang akhirnya tidak mau berolahraga. Karena kan memang puasa ya dok, ya kita baru buka nanti di jam 6 sore. Nah olahraga yang baik sebenarnya di bulan Ramadan, puasa itu apa dok? Emang kebanyakan kan orang selama bulan puasa nih takut nih melakukan olahraga ya, takutnya jadi nggak sanggup, jadi capek. Nah itu sebenarnya tetap boleh kita lakukan. Cuma seperti apa gitu tadi, waktunya mau kapan gitu. Ada orang yang prefer, oh ya misalnya setelah sahur misalnya gitu ya, itu juga boleh. Tapi balik lagi intensitasnya kita kurangin. Yang tadi misalnya setelah sahur dia bisa lari 10 kilo. Jadi berarti kita kurangin aja, jangan sampai 10 kilo juga. Pasti kan akan haus juga, mana bentar lagi udah nggak bisa minum lagi juga kan, gitu kan kalau udah selesai sahur gitu kan. Nah waktu yang berikutnya bisa dilakukan adalah sebelum buka. Sebelum buka. Sebelum buka. Jadi kalau misalnya buka kan sekitar jam 6-an ya. Jadi misalnya mau mulai jam 5-an mau olahraga dulu, boleh. Balik lagi intensitasnya jangan terlalu berat. Kalau terlalu berat kan pasti lelah banget dengan udah seharian puasa kan pasti lemes ya. Jadi malah nanti hipoglikemia ini malah pingsan kan. Jadi biasanya kita sesuaikan intensitasnya, kemudian jeda istirahatnya juga harus proper ya, harus cukup gitu. Jadi tetap mendapatkan manfaat. Jadi jangan khawatir, selama puasa itu tidak dilarang untuk tetap berolahraga. Dok, mungkin juga banyak masyarakat Indonesia yang kalau ingin konsul ke dokter seperti dokter tuh tunggu kejadian baru melakukan konsul. Sebenarnya boleh nggak sih dok kita mengecek tulang kita sebelum hal-hal seperti yang tadi dokter penyakit-penyakit itu kita cek, itu sebenarnya boleh dok? Ya, jadi sebenarnya salah satu kerjaannya spesialis kedokteran olahraga adalah contoh anggaplah ada seorang ibu sudah puluhan tahun nggak pernah berolahraga, kemudian dia merasa dia memulai olahraga. Misalnya dia memulai lari gitu. Apakah dia aman untuk melakukan lari? Nah itu bisa berkonsultasi ke SPKO. Karena kita juga ada namanya pemeriksaan prapartisipasi. Jadi kita lakukan pemeriksaan kebugaran secara umum. Nanti kita lihat apakah ibu atau bapak ini memiliki resiko jika melakukan latihan fisik tertentu. Nah kalau misalnya ternyata ada permasalahan, misalnya oh ternyata ibu ini ada masalah di jantung misalnya, kemudian ada masalah di misalnya diabetes, atau misalnya tidak ada berkaitan dengan itu, ada masalah misalnya sendi lututnya nyeri gitu. Kemudian ada riwayat nyeri pinggang. Nah setelah kita mendapatkan hasil pemeriksaan itu, ya kita bisa tentukan kemudian latihan fisik seperti apa yang disarankan untuk pasien kita ini gitu. Apakah dia boleh melakukan latihan misalnya yang intensitasnya berat, atau cuma boleh yang akan melakukannya yang ringan, atau jika lututnya misalnya sakit gitu ya, latihan fisik seperti apa? Apakah boleh dia yang loncat-loncat, yang lari gitu? Kalau memang nggak boleh, anjurannya apa? Seperti itu. Berarti sebenarnya dok, untuk melakukan pengecekan itu dianjurkan sekali ya sebelum terjadinya adanya penyakit tulang ya dok ya? Apa ada umur berapa gitu dok untuk melakukan seperti itu, untuk mengecek gitu dok?
Sebenarnya umur siapa tertentu? aja bisa melakukan pemeriksaan prapartisipasi ya. Jadi sebelum mau melakukan suatu latihan fisik yang akan rutin dan teratur ke depannya gitu untuk menilai resikonya seperti apa, siapa saja bisa melakukan itu. Terlebih kalau udah lanjut usia ya, itu lebih penting lagi kita periksa. Karena kan kalau untuk lanjut usia ada resiko tadi penyakit jantung dan lain-lain. Makanya kan jarang kita temukan nih udah berapa kali ya dalam setahun kemarin aja itu kejadian yang ikut lari yang meninggal dunia karena serangan jantung sudah beberapa kejadian kayak gitu. Nah ini padahal bisa kita cegah dengan pemeriksaan yang proper dulu sebelum mereka terjun dalam latihan fisik atau aktivitas fisik seperti itu. Berarti seperti yang kan kita sering dengar juga dok, kalau ada yang main sepak bola, futsal ternyata tiba-tiba meninggal dunia, itu berarti faktornya bisa seperti itu juga dok ya? Bisa jadi dari jantung tadi. Oke, berarti memang penting sekali itu ya dok untuk mengecek bagaimana apakah sudah sehat tubuh kita ya dok ya? Benar sekali. Oke dok, ada ini nggak dok pesan untuk masyarakat Indonesia ataupun pemirsa Simpo TV untuk menjaga kesehatan tulang? Karena kita ketahui kan memang banyak masyarakat yang masih acuh dengan kesehatan tulang dok. Oke, jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya semua aktivitas fisik kita itu berarti gitu ya. Makin banyak kita beraktivitas fisik itu akan makin bagus buat kesehatan tulang kita dan kesehatan secara keseluruhan ya. Dan untuk menjaga kesehatan tulang kita perlu ada latihan fisik yang pastinya tadi secara rutin dan teratur dilakukan. Mungkin pemirsa Simpo TV yang memang mau mengecek tulang bisa langsung ke tempat praktek dokter tadi di mana dok? Mungkin bisa diulangi lagi dok? Ya, saya ada praktek di klinik Backfit di Muara Karang dan Meruya. Oke, pemirsa Simpo TV kita bisa mensimpulkan bahwasanya memang kesehatan tulang sangat penting ya dok. Dimulai dari olahraga, dengan makan yang teratur, dengan istirahat yang juga cukup, itu bisa membantu tulang kita juga kuat di masa yang akan datang ataupun masa lanjut usia, di mana memang kita ketahui seperti dokter bilang di lanjut usia ini memang agak rentan terjadinya penyakit tulang. Dan itu tadi pemirsa diskusi ataupun sharing bersama Dr. Elina, dan semoga pemirsa Simpo TV bisa merealisasikan bagaimana kesehatan tulang adalah penting bagi kehidupan. Dan pemirsa, saya Sally Sregar akan mengakhiri bincang spesial kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.